Oke Bang Ari, Yep. langsung saja Bang Ari. Ini kebetulan tomat yang ditanam ini varietas apa Bang Ari? Kebetulan kita tanam Fortuna 25. Fortuna 25. Usia sudah berapa sekarang Bang Ari? Lebih kurang dia tanam itu sekitar 2 bulan kurang lah. 2 bulan kurang, berarti kurang lebih sekitar 50 atau 55 hari Bang 45 Ari. lah. 45 kira-kira. 45 hari. Nah, jadi begini Bang Ari, saya mau belajar mengenai budidaya tomat ini ke Bang Ari, karena mengingat cuaca yang cukup ekstrim, kita mengalami kemarau yang berkepanjangan, ada sesekali hujan yang mana disertai dengan badai juga yang cukup intens, tapi jarang hujannya gitu ya. Nah, ini bagaimana nih Bang Ari untuk tips dan teknik budidayanya sehingga bisa tomatnya jadi bagus seperti ini. Nah, mungkin kalau dari awal kita berbicara tentang pengolahan lahan dulu Bang Ari, mungkin bisa di-sharing Bang Ari. Kalau mulai dari pengolahan lahan, kita dasaran ya menggunakan kohe. Oke. Kohe cuman yang udah difermentasi. Sudah terfermentasi. Difermentasi plus kalau untuk ke lahannya kita kasih dolomit juga. Oke. Terus kalau untuk dasaran, ya dasaran seenggaknya ya apa ya, nitrogennya standar lah gitu, nggak usah dikasih lebih. Tidak over Bang Ari ya. Nggak over. Ada treatment lain Bang Ari untuk ke lahan mungkin? Oh ada, sebelumnya kita pernah habis diolah, habis dibajak gitu kan, dulu kan sempat dibajak. Sebelumnya kita semprot pakai dekomposer juga. Oke. Salah satu produk lah, dekomposer. Habis itu baru kita cetak bedengan, cetak bedengan masuk di pengolahannya, masuk di itunya, di penaburan pupuk kandang. Habis cetak bedengan, kapur, pupuk kandang, kohe, baru dasaran, baru ditutup lagi. Habis itu tutup mulsa, lobang. Habis itu kita bikin kayak sejenis pembenah tanah gitu. Nah, habis di lobang kita siram dulu per lobang tanam. Setelah itu tanah. Baru dibiarkan berapa hari itu Bang Adi sebelum bisa dipindah tanam? Kalau semai kemarin kita kebetulan tips ya untuk musim kemarau kita tanam tinggi. Oh, berarti umur di persemaian itu disengaja agak lebih lama. Biasanya tomat itu rata-rata 2 minggu, 14. Ya. Paling lambat itu 21 hari Bang Ari. Ya. Kemarin berapa Bang Ari? Boleh bilang hampir sebulan. Hampir sebulan, berarti 30 harian baru dipindah tanam. Itu tips untuk musim kemarau. Alasannya Bang Ari? Kelembaban tanah itu kan cenderung lebih ke bawah. Jadi kalau di saat kita tanam tinggi, nah kita bisa bikin lubang tugal untuk penanaman itu separuh. Lebih dalam berarti? Lebih dalam. Oke. Nah, lebih dalam, jadi pas ditanam muncul cuma tetap segini, kayak tomat 15 harian munculnya. Oke. Jadi otomatis akar di bawah itu, karena di bawah masih ada kelembaban, nah, dia tetap minum lah istilahnya gitu. Siap, paham. Oke, nah tapi Bang Adi setelah pindah tanam kemarin, mengingat waktu penanaman masih masuk cuaca kemarau, ekstrim banget, panas banget, ini kayak berdebu kemarin. Nah, dari awal pindah tanam apakah ada terjadi penyulaman atau penyisipan Bang Adi kemarin? Atau ada yang mati segala macam? Aman? Ada, cuman bukan karena jamur, cuman kayak binatang. Berarti seperti agrotis epsilon, ulat potong. Ulat potong jarang, jangkrik yang banyak. Jangkrik. Nah, dia motongnya itu cuma separuh, itu rebah, kena mulsa, mati. Berarti kita menyisip atau menyulam akibat dia mati dari si bibit itu sendiri tidak ada Bang Ari ya? Oke, berarti aman. Nah, kemudian Bang Ari itu tadi kita sudah berbicara dari pengolahan tanah, kemudian penyemaian dan pindah tanam. Selanjutnya mungkin di perawatan Bang Ari. Nah, mengingat daerah kita di tanah datar ini kebetulan di Kecamatan Salimpaung Bang Ari ya. Ini kurang lebih ketinggiannya ada 1000 mdpl. Nah, jadi ini termasuk dataran tinggi. Sementara kemarin itu cuacanya kemarau ekstrim. Untuk tips perawatan Bang Ari, mungkin kita berbicara dari fungisida, karena memang di dataran tinggi ini paling rawan terhadap jamur Bang Ari atau cendawan. Ini bagaimana Bang Ari untuk fase vegetatif kemarin? Karena saya lihat di daunnya sendiri ataupun batang
Ini hampir tidak saya lihat ada bercak-bercak daun atau seperti Phytophthora dan lain-lain ini Bang Ari. Bersih Bang Ari. Alhamdulillah aman. Kalau untuk perawatan standar-standar aja sebenarnya. Untuk fungisida yang dipakai kontak sistemik atau bagaimana Bang Ari? Tergantung kalau lihat cuaca. Kalau pas kemarau kemarin rata-rata kita pakai kontak aja. Kontak. Bahan aktif apa Bang Ari? Mancozeb. Mancozeb. Seperti biasa ya? Seperti Mancozeb. biasa. Nah, kalau untuk penggunaan sistemik dan kontak ini Bang Ari, itu kapan penggunaannya Bang Ari untuk di tanaman tomat fungisidanya? Kemarin terakhir di awalnya kita nggak pakai fungi, kita masih pakai insek aja. Terus kalau nggak salah masuk fungi itu 10-15 hari lah setelah tanam baru masuk Baru fungi. masuk fungisida. Nah, itu sekedar buat antisipasi aja. Oke. Nah, takutnya ntar tiba-tiba hujan kita nggak Iya. tahu gitu kan. Habis itu baru masuk itu kontak, masuk sistemiknya itu kemarin udah umur 20-25 harian baru masuk sistemik, dan itu pun sistemnya itu gantian. Rolling Bang Ari ya? Ya. Jadi sekarang pakai sistemik, besoknya kontak. Gitu. Kalau boleh tahu sistemiknya bahan aktif apa Bang Ari? Kemarin sempat masuk yang sejenis difenoconazole, bukan? Bukan, Orion. Oh. Simoxanil. Simoxanil. Okay. Simoxanil sama azoxystrobin. Cuman itu enggak, itu beda. Yang udah masuk ke sini pertama kali pakai sistemik Simoxanil. Kemudian kalau mengenai insektisida Bang Ari, mengingat musim kemarau kemarin, biasanya seperti yang kita ketahui jika musim panas atau kemarau ini hama ini kan merajalela Bang Ari. Seperti trip, kutu kebul, liriomiza dan lain-lain. Nah, ini kalau untuk liriomiza ini kita lihat di daun sendiri tergolong sangat-sangat aman. Nah, kemudian untuk trip dan kutu kebul kemarin ini gimana Bang Ari tips perawatannya, bahan aktif yang digunakan, kemudian pengaplikasiannya ke tanaman? Kalau kemarin lumayan parah tuh di trip. Di trip Bang Ari ya? Ya, di trip yang parah kemarin, terus kita cuman pakai bahan aktif kayak imidacloprid sama spermectin. Jadi di awal itu sempat parah Bang Ari ya? Sempat parah. Awalnya kita kan pakai spermectin aja, nggak pakai yang sistemik. Habis itu karena kayak pas itu mati, besoknya dilihat ada lagi. Nah, baru di-join lah kontak sama sistemik. Oke. Berarti kalau untuk trip sementara dari si kutu kebul Bang Ari? Ada, cuman ya kalau kutu kebul ya ada, cuman kurang lah gitu. Bahan aktif yang digunakan sama Bang Ari untuk trip? Oh, ya, masih paling fokusnya di imidacloprid aja. Di imida dilebihkan dosisnya Bang Ari ya? Iya. Nah, kalau untuk dan kemarin juga sempat pakai itu rolling ganti dari spermectin kita ke diaventuron. Oh, diaventuron. Jadi ada rotasi penggunaan bahan aktif Bang Ari ya? Iya, karena diaventuron kemarin ada serangan tungau juga, sempat tungau juga. Dan pernah juga kemarin juga pakai yang bahan aktif iridaben. Oke. Nah, kalau ulat Bang Ari. Nah, itu ini bagaimana Bang Ari? Biasanya di tomat ataupun cabai ini kan kita tidak lepas dari namanya ulat buah atau ulat bor Bang Ari. Bagaimana Bang Ari? Wah, itu serangan lumayan kalau sekarang, kalau ulat bor. Sedang tinggi Bang Ari ya? Sedang tinggi. Kemarin udah coba bahan aktif. Biasanya kalau di sini pakai bahan aktif apa namanya? Yang Valetudo. Clophenapir. Biasanya itu kan, biasanya kalau di sini pakai Clophenapir biasanya ratanya bersih lah gitu. Sekarang sudah nggak kuat Bang Ari ya? Sekarang nggak kuat kemarin. Cuman tadi barusan habis nyepray kita coba balik lagi ke spermectin dan efeknya lumayan. Oh, berarti ada indikasi si ulat ini sudah mulai resisten berarti Bang Ari ya? Nah, takutnya gitu. Cuman posisinya di sini kita nggak ada pembanding karena kayak kita tunggal di lahan daerah sini, kita tunggal di tomat. Selebihnya sawah padi dan cabai Bang Ari ya? Dan banyak belukar karena musim kemarau. Iya. Banyak nggak jadi karena musim kemarau lah. Oke. Karena kemarau panjang tadi. Kemarau panjang. Jadi orang mau padi nggak bisa, mau beladang bertani istilahnya hortikultura takut gitu kan. Tapi dari segi
pertumbuhannya Bang Ari, si Fortuna 25 kita lihat tadi sebelumnya sempat ada serangan trip dan kutu kebul, yang mana kita tahu bahwa si kutu kebul ini kan salah satu penyebab utama dari virus Bang Ari ya pada tanaman. Nah, dari segi ketahanan virusnya sendiri si Fortuna 25 ini bagaimana Bang Ari? Bagus. 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 Tahan Bang Ari ya? Lebih tahan. Lebih tahan. Karena walaupun kita berbicara dataran tinggi kata orang tidak ada virus, nyatanya faktanya dari beberapa tahun-tahun yang lalu sampai sekarang, Kemarin karena sini udah endemik jatuhnya. ya, karena memang faktor ini Bang Ari, apa, pemanasan global. Yang sebelumnya kutu kebul itu di lowland, sekarang sudah ini mulai naik ke highland, ke dataran tinggi. Berarti di sini terkonfirmasi bahwa si Fortuna 25 tanpa virus Bang Ari. Dan virus, sekarang kita kan ada pembanding, kebetulan ada produk lain yang bagian paling ujung. Oke. Dan ya 10/1 lah kayaknya. Berarti yang Fortuna 10 kena istilahnya itu kan kalau dia kena 10 keritingnya. Fortuna 1. Oke. Jadi sangat-sangat tahan. Sangat tahan. Nah, kemudian untuk ini Bang Ari, makan atau pemupukannya ini Bang Ari. Tipsnya Bang Ari. Karena saya lihat buahnya nih lebat ini Bang Ari, kalau kita lihat dari bawah sampai atas ini full semua, full semua. Kemudian bunganya pun lengket ini Bang Ari, nyantol semua kan. Gimana nih Bang Ari untuk masalah Lebih pemupukan? ke pemakaian kita pemupukan biasanya pakai 16 saja, cuman di mix sama kalsium. Kalsium. Plus nanti kita juga pakai kalium fosfat lah. Kalau sempat kemarin kita makainya masih multi KP. Oke. Nah, kita mix, dikocor. Cuman kalau untuk saran, kalau untuk Fortuna 25 ya jangan, kesilanya kalau pemupukan harus diiringi dengan kalsium yang cukup lah untuk tanaman. Nah, betul. Karena salah satu faktor kalsium tadi juga efeknya ke tanaman untuk ini juga Bang Arya, apa namanya, bisa memperbaiki tanah untuk membantu menaikkan pH tanah sehingga menciptakan kondisi tanah ini baik untuk tanaman sehingga dia juga apa, terminimalisir dari serangan layu juga ya Bang Arya. Benar. Jadi kalsium tadi banyak manfaatnya, belum lagi nanti buah-buah yang abnormal begitu. Nah, kemudian Bang Ari, dari segi pemupukan tadi berarti dari awal itu sudah menggunakan sistem kocor. Kocor. Itu interval berapa hari sekali Bang Ari? Kalau intervalnya, kalau kami saat awal tanam ya. Kalau mulai dari awal ke tanam, kebetulan kami seminggu sudah awal tanam udah ngocor. Oh, seminggu sudah tanam langsung kocor? Ya, karena kebetulan musim panas. Oke. Benar-benar panas terik yang kayak ini berdebu semua kemarin. Itu pakai faster. Faster. Nitrogen tinggi. Oke. Kalau nggak salah itu 25 kalium fosfat, lupa kalau nggak salah. Nitrogen sampai 25. Habis itu baru 2 minggu setelah itu baru kita 3 minggu lah baru kita kocor pakai yang tadi 16 kalsium ya kan, kalsium plus multi KP, kalium fosfat tadi ya. Habis itu rencananya ini udah masuk jadwal ngocor lagi, itu makainya itu di rolling lagi pakai tetap masih 16-nya tetap cuman pakai boroni, kalsium boron plus Green K. Oh, Green K, KNO3 Bang Arya. KNO3 karena kita lebih fokus ke buah kalau untuk sekarang. Oh iya, siap. Berarti itu di rotasi, setiap kocor rotasi rolling terus Bang Ari. Oh ya, biasanya kami kayak gitu, rolling. Cuman tergantung sih kalau kita lihat tanamannya dulu. Cuman kalau pengen amannya rolling aja nggak apa-apa. Kayak pengocoran itu kami biasanya sekali 15 sampai, kalau untuk pengocoran rutin ya, sekali 15 hari sampai 1 kali 20 hari. 20 hari sekali atau 15 hari sekali. 15 hari sekali atau 20 rentannya hari kayak sekali. gitu. Nah. Siap Bang Ari. Kemudian Bang Ari, untuk dosis pengocoran per tanaman kira-kira itu kurang lebih berapa mili Bang Ari? Kalau untuk dosis mungkin kami termasuk yang agak boros ya, cuman nggak tahu ya kalau penilaian orang gimana, karena interval pengocoran 20 hari sekali atau paling cepat 15 hari sekali, kami memakai 10 kilo adukan pupuk kocor itu untuk 1000 tanaman. 1000 tanaman, 10 kilo. Yep. Sementara di sini kurang lebih ada 3.500 tanaman. 35 kilo. 35 kilo. Nah, sekarang kan sudah mulai hujan ini Bang Ari. Cuma belum
terlalu sering Bang Ari ya, belum terlalu intens. Baru yang maksimal baru tadi malam. Karena juga beberapa minggu yang lalu pun di Sumbar itu ada sempat juga modifikasi cuaca Bang Ari kan. Iya. Jadi memang bukan hujan yang alami turun sesuai jadwalnya, tapi sengaja di modifikasi cuaca, ada penaburan garam kalau nggak salah waktu itu. Itu pun di sini nggak maksimal. Nggak maksimal Bang Ari ya. Dari segi layu Bang Ari, baik layu bakteri ataupun layu fusarium, si Fortuna ini dari awal sampai sekarang bagaimana Bang Ari? Kalau dibilang nggak ada, kita ada. Ada. Cuman ya seperti yang udah kita lihat keliling-keliling tadi, cuman satu. Itu ada tips pencegahan khusus atau bagaimana Bang Ari untuk mengenai layu ini Bang Ari? Ada, kalau kami kemarin sempat ngocor Trichoderma harzianum. Trichoderma, berarti ini cara pengaplikasinya bagaimana ini Bang Ari, penggunaan Trichoderma untuk pencegahan layu? Kalau kita kemarin kebetulan ya, pengennya itu makanya yang Bacillus, yang dibikin sendiri. Karena kita coba dari Yakult kan kemarin. Kita bikin fermentasi sendiri Yakult, jadi kayak kurang maksimal, dan tambah lagi kayak itu kan untuk tanah gitu kan. Iya, untuk pencegahan juga, cuman nggak afdol aja kalau nggak ada Trichodermanya, maka kami pakai tambahin terakhir itu Tricho AP. Tricho Plus Bang Tricho Ari. Plus AP ya. Itu berarti ada dibuat fermentasi berarti Bang Ari si Tricho Plus atau langsung aplikasi? Paling aktivasi di awal aja. Pakai? Pakai gula terus dicampur ke yang fermentasi yang kami bikin tadi. Nah, satu bungkus Tricho Plus itu berat berapa gram Bang Ari? 100 gram yang ada di sini. 100 gram. 100 gram itu dilarutkan untuk jadi berapa liter air Bang Ari? 200. Kemarin sekitar 300 gram 200 liter. 300 gram untuk 200 liter air, aktivasi di awal, kita kasih gulanya berapa gram Bang Ari? 300 gram. 300 gram juga. Berarti 1:1. 1:1. Berarti langsung tanpa difermentasi Bang Ari, cuma dikasih. Iya, soalnya kita kan udah ada bahan awalnya juga. Dari Yakult sama susu. Oke, berarti itu ditambahkan. Ditambahkan itu. Itu racikan sendiri Bang Ari ya. sendiri. Kemudian setelah itu langsung dikocorkan ke tanaman. 200 liter tadi mencukupi Bang Ari untuk 3.500 populasi. 200 liter itu cuma buat 1.000. 200 liter cuma untuk 1.000 populasi. Oke, berarti jadi sekitar 700 liter. 3.500. Berarti per drumnya tadi, per drum 200 liter, 1.000 tanaman, di situ pakai Tricho Plusnya per drum itu 300 gram Bang Ari ya. Kalau anjurannya sebetulnya lebih bagus itu anggaran 0,5 sampai 1 kiloan kalau bagusnya. Kalau mentok si Trichodermanya tadi dan Bang itu Ari harus diaktivasi seenggaknya semalam. Ya, difermentasi semalam dulu Bang Ari. Itu anjuran optimalnya Bang Ari ya. Optimalnya. Kalau bisa pun pakai molase. Bagusnya. Itu berapa kali aplikasi kemarin Bang Ari? Tricho Plusnya atau Trichoderma tadi? Kebetulan cuma sekali. Di usia 15 hari kalau nggak salah. Jadi sampai sekarang aman Bang Ari ya? Yang aman. Layu nggak ada. Cuman yang kena layu itu kemarin sempat itu Tricho bagian layu, kayak yang ada satu lah contohnya di sini. Kena layu, kita pakai 1 bungkus Tricho. Fermentasi itu untuk 40 liter air. 100 gram tadi? Ya. Untuk 40 liter air. Kayak di sini ada kena, kebetulan cabai kan juga ada kena. Kami kocor ini, terus sekitaran sini kami kocor, silahnya itu buat isolasi lah. Sekedar di tempat yang kena aja gitu. Siap. Kebetulan ini kalau kena cuman satu, udah paling sekitaran sini yang dikasih Tricho, yang difermentasi itu, terus ada bagian bedengan di sana itu cabai. Jadi kayak yang sekitar itu aja yang dikasih, nggak semuanya. Siap. Buat antisipasi aja sekelilingnya gitu kan. Dan ada juga kemarin kami ngocor kopcit, tembaga aktif. Nah, sebelum ngasih Tricho itu awalnya kami siram pakai kopcit dulu. Selisih berapa hari Bang Ari? 3 hari. Berarti 3 hari sebelum aplikasi si Trichoderma kita pakai tembaga dulu. Iya. Kocor ke pangkal batang berarti Bang Ari ya? Ke lubang tanam yang kena. Lubang tanam. Itu semua tanaman atau yang kena aja Bang? Enggak, yang sekitaran yang kena sama yang sekitaran. Berarti tidak semua tanaman? Enggak. Siap. Nah Bang Ari, mungkin Bang Ari sudah lama ini bergelut di bidang pertanian, khususnya di crop tomat. Nah kalau boleh tahu,
enaknya nanam tomat ini atau seninya di mana ini Bang Ari? Sampai Bang Ari tertarik nanam tomat, setiap penanaman tomat ini nggak pernah tinggal ini Bang Ari. Apakah dari segi harga jualnya, potensinya atau bagaimana ini Bang Ari? Ya kalau ya enaknya ya kalau lagi seneng pas panen lah. Panen Bang Ari ya. Pas panen apalagi kalau lihat tomat udah pada merah terus numpuk. Lihat tomat merah numpuk gunung itu kayak ada suatu kepuasan lah gitu. Kepuasan tersendiri Bang Ari ya. Oke Bang Ari. Oke, mungkin itu dulu Dun Sanak Tani. Jadi tadi kita sudah diskusi singkat belajar bersama Bang Ari mengenai budidaya tomat di cuaca ekstrim. Yang mana intinya yang pertama itu ketika melakukan budidaya tomat yang pastinya pertama kita memilih benih atau varietas yang berkualitas Bang Ari ya. Berkualitas, tahan virus, tahan layu, tahan penyakit dan lain-lain. Kemudian untuk tipsnya juga di musim kemarau itu usahakan umur persemaian dibuat lebih lama Bang Ari agar pindah tanam itu kondisi tanamannya lebih tinggi dari biasa dan bisa dibenamkan separuh dari batang itu. Nah, kemudian juga ada pemakaian trichoderma untuk pencegahan layu, ditambah juga tadi ada tembaga. Nah, mungkin untuk masalah pemupukan tadi juga sudah kita bahas. Kemudian masalah pemakaian insek dan fungisida itu mungkin kondisional Bang Ari ya. Kondisional itu relatif. Nah, yang penting kita sebagai petani itu kayak seenggaknya kita harus tahu bahan aktif dan kita harus tahu sasarannya apa. Iya. Di tepat bahan aktif, tepat sasaran. Jadi sesuai keadaan pada saat itu Bang Ria. Jadi kita tidak boleh fanatik atau monoton ke satu bahan aktif saja atau satu merek. Oke, siap. Oke Bang Ari, terima kasih banyak ilmunya Bang Ari.